Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, di tengah hiruk-pikuknya rutinitas di dunia ini, sebagai manusia, pernahkah kita merenung, bersimpuh di hadapan Allah SWT sambil bertanya di hati yang paling dalam, sudahkah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan selama ini? Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa adanya musibah itu karena kurangnya bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 147. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 147. Sesungguhnya, azab tidak akan pernah muncul pada orang yang selalu bersyukur. Karena apapun yang diterimanya, ia akan merasa bahwa itu adalah terbaik baginya. Dan dari sekian banyak buah manis dari bersyukur, salah satunya dijauhkan dari azab. Rasa syukur kita itulah yang akan menghindarkan kita dari berbagai macam bentuk bencana, azab, keburukan hidup di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak akan pernah Allah itu akan mengadabmu selama kamu itu pandai untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kalimat azab itu dinafikan dengan syukur. Maka ketika seseorang secara individu sering merasa azab Allah turun, baik dengan ketidakberkahan harta, baik dengan sulitnya khusyuk ibadah, masyarakat, bangsa merasa banyak sekali bencana dan lain sebagainya yang melanda mereka, maka benteng ini perlu untuk dijalankan. Apa dia bentengnya? Syukur. Nikmat Allah yang sudah Allah berikan itu syukuri sekecil apapun. Sehingga apa? Ini yang mampu membentengi kita untuk tidak mendapatkan bala dan azab serta musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sangatlah nyata. Tak hanya rizki yang mengalir di sepanjang hari, makanan yang berlimpah, namun masih banyak rahmat yang Allah turunkan kepada manusia tanpa mereka ketahui dan tanpa mereka sadari. Dengan lisan yang senantiasa bersyukur, niscaya akan menjauhkan kita dari azab Allah. Sebuah janji Allah dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kenikmatan atau kelebihan yang kita miliki sebenarnya juga merupakan sebuah ujian bagi kita. Apakah kita menjadi hambanya yang tetap bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Sifat kufur inilah yang membuat setan gampang menghasut manusia untuk melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah yang berujung pada kemaksiatan. Seperti halnya melempar jumrah yang merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Melempar jumrah merupakan salah satu wujud usaha kita memerangi godaan setan yang kerap menghembuskan ajakan-ajakan maksiat, termasuk ajakan untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka tidak akan pernah rela jika ada manusia yang bersyukur, baik lewat lisan maupun perbuatan. Mereka akan menggoda manusia dengan berbagai cara. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Sebagai orang muslim yang beriman, kita bisa menghalau godaan setan dengan dua cara. Yang pertama, dengan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersujud dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga
Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya. Dan semoga Allah SWT menjadikan abdan syakura, hamba yang pandai dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.